Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita, duduknya kita, selalu kita sisipkan suatu harapan kita kepada Allah agar adanya majelis taklim ini bisa menjadi sebab dan sekaligus mengundang rahmat dan ridha Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang fasal yang berkaitan dengan wasyara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, yang sudah dipaparkan tentang persoalan fasal yang membahas tentang syarat-syaratnya sholat, baik sholat yang berkaitan dengan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bagi kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya dan pada umumnya kita sebagai seorang pelajar yang ada di BPA, yang ada di Pondok Pesantren Negara Nurul Islam, kawasan Kampung Berdaya, setiap pagi kita mendapatkan gemblengan, mendapatkan suatu arahan, mendapatkan suatu bimbingan tentang persoalan-persoalan hukum, tentang persoalan-persoalan hukum. Tentunya kita sebagai seorang pelajar lebih berhati-hati, lebih menyiapkan diri untuk melakukan, menjalankan dan melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah, kepada Allah. Baik itu ibadah sholat, ibadah puasa yang akan datang, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita perlu untuk mempersiapkan diri tentang persoalan ritual ibadah kita, bagaimana ibadah kita itu diterima dan dihukumi ibadah yang sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syara'itus sholat, bagi kita seorang pelajar ada syarat-syaratnya sholat yang harus dipersiapkan oleh kita qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke ibadah, sebelum kita menjalankan suatu ibadah sholat, ada sesuatu syarat-syarat yang harus dipersiapkan.
Ada berapakah syarat-syaratnya sholat sebelum kita mengerjakan daripada sholat tersebut yang harus dipersiapkan daripada syaratnya? Khamsatu asya, ada 5 macam. Khamsatu asya, ada 5 berkah, ada 5 berkah, ada 5 berkah perkara. Coba saya tanya yang ngantuk. Ya. Yang pertama, yang perlu dipersiapkan bagi pelaku-pelaku ibadah. Bagi pelaku-pelaku ibadah yang perlu dipersiapkan tatkala hendak melakukan ibadah sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Syarat yang harus dipersiapkan yang pertama adalah taharatul aqdah. Taharatul aqdah minal hadath. Apa itu taharatul aqdah minal hadath? Coba bilang, yang agak-agak ngantuk saya tanya. Apa itu taharatul aqdah? Yang kuat suaranya. Taharatul aqdah artinya bersuci atau suci. Bersuci atau suci. Apanya yang suci? Suci hadasnya. Agak kurang sempurna. Sempurnakan. Amin. Taharatul aqdah pengertiannya apa? Kurang sempurna. Coba Pak ini. Taharatul aqdah itu adalah orang yang mengerjakan ibadah sholat yang perlu dipersiapkan adalah suci daripada anggota-anggota badan. Jadi badan kita itu harus steril, harus bersih, harus suci minal hadasi, dari perkara-perkara hadas. Minal asghar, minal hadasil asghar wal akbar. Baik suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau kita buang air kecil, berarti kita menanggung hadas kecil. Kalau kita sedang membuang air besar, kalau bahasa kasarnya berak, maka kita menanggung hadas kecil. Menyentuh tangan seorang perempuan atau menyentuh kulit seorang perempuan yang bukan muhrim kita, berarti kita batal daripada wudunya, otomatis kita nanggung hadas kecil. Kalau sudah menanggung hadas kecil, cara untuk menghilangkan daripada hadas kecil, caranya adalah mengambil wudhu. Mengambil wudhu. Coba bersama-sama niat berwudhu. Baca bersama-sama. Awal itu. Ulang, baca bersama-sama. Itu yang pertama. Ingat-ingat. Ya. Taharatul aqdah minal hadasil akbar. Anggota-anggota tubuh kita harus bersih sekaligus harus suci dari hadas besar. Hadas besar itu apa Ustaz? Hadas besar itu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mengeluarkan daripada air sperma, baik dengan cara dipaksa atau tidak dipaksa, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja.
Yang disengaja bagaimana Ustaz? Contohnya istinta bil, mengambil senang-senang dengan kedua tangan, mengambil senang-senang dengan tangan. Istinta bin nafuda, mengambil senang-senang dengan jendela. Istinta bilbab, mengambil senang-senang dengan pintu. Zakarnya dihempitkan ke pintu atau ke apa, ke jendela misalnya, kemudian agar keluar daripada air spermanya. Itu mengandung hadas bas, atau kita sedang tidur bermimpi bertemu dengan seorang perempuan melakukan persetubuhan di dalam mimpi kita, itu namanya ihtilam, mimpi basah. Maka ketika kita keluar daripada air sperma yang tidak disengaja disebabkan kita bermimpi ketika kita sedang tidur bertemu dengan seorang perempuan, baik perempuan itu putih kah, kuning kah, coklat kah, hijau kah, misalnya kuning kah kulitnya, ya, mayoritas kulitnya kuning, putih, kuning langsat, ya, hitam, ya, ya. Terserah mau kulitnya berwarna kepala. Bertemu dengan seorang perempuan ketika kita sedang tidur, kemudian kita mengeluarkan daripada air sperma, itu namanya ihtilam. Kalau kita sudah ihtilam, berarti kita menanggung hadas bas, maka kita yang hendak melakukan ibadah sholat, baik duhurnya, asar, maghrib, isya dan subuhnya, baik itu sholat sunnahnya, mau sholat duha, tahajud, birrul walidaini, sholat hajat, sholat tasbih dan sholat sunnah yang lainnya, diwajibkan untuk menghilangkan terlebih dahulu daripada hadas besar, ya, masuk ke kategori taharatul akbar dan hadasil asghar wal akbar. Garis bawahnya adalah indal qudrah. Apa itu indal qudrah, Ustaz? Indal qudrah itu di mana anggota tubuh kita diwajibkan untuk kita sucikan, untuk kita bersihkan, sekaligus untuk kita sucikan dari hadas kecil dan hadas besar, kalau kita memiliki kemampuan. Mampu untuk menghilangkan hadas kecil, mampu untuk menghilangkan hadas besar secara normal. Secara normal itu bagaimana, Ustaz? Kita sebagaimana semestinya kalau kita mau mengerjakan ibadah sholat, terlebih dahulu hilangkan hadas kecil, yakni kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Indal qudrah, airnya ada, kita bisa berjalan, kita bisa menuju ke tempat di mana air itu disediakan. Ini adalah merupakan indal qudrah. Kita punya kuasa, kita punya kemampuan. Ya, kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk bergerak, untuk mengambil air digunakan daripada wudhu. Ada yang zalil qudrah, kita tidak mampu bergerak, tidak bisa. Hanya ada di atas ranjang karena kita lumpuh, atau kita sedang sakit yang sangat parah, sakit tingkat tinggi, dokter menyarankan kita tidak boleh menyentuh air. Nah, kalau sampai menyentuh air, maka akan berdampak yang tidak baik, ya, di dalam diri kita. Sakitnya akan bertambah.
Maka itu namanya ghairul qudrah, masuk ke kategori ghairul qudrah. Ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita untuk mengambil wudhu dengan air, maka kita bertayamum. Kalau misalnya adanya air untuk kita gunakan mengambil wudhu sudah tidak bisa, maka kita mengambil dengan cara tayamum. Paham semua? Paham semua? Sama juga menghilangkan hadas besar. Maka cara untuk menghilangkan hadas besar kita mandi janabah, ya, mandi besar, mulai dari atas kepala sampai kaki, semuanya harus rata. Dan ini sudah saya bahas di segmen-segmen yang kemarin. Kemudian taharatun najis, orang yang mengerjakan ibadah sholat yang perlu dipersiapkan agar sholat kita betul-betul diterima, agar sholat kita betul-betul sah secara hukum. Maka pelaku ibadah yang perlu dipersiapkan adalah taharatun najis. Taharatun najis, suci dari ada berapa macam-macam najis? Ada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Bukan. Najis yang diringankan secara hukum. Contohnya adalah kecilnya anak yang baru lahir yang masih belum makan makanan kecuali hanya air ASI ibu. Nah, dua, ada najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Irfan. Najis yang disebabkan secara hukum. Najis yang disebabkan secara hukum. Contohnya apa? Coba. Kasih contoh satu mengenai tentang najis mutawassithah. Air kencing, anak yang dewasa. Kemudian ada najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Baca. Agak kuat suaranya. Najis yang diberatkan secara hukum. Contohnya apa? Babi dan khinzir bakar, kulitnya, bajunya, darahnya, bulunya, jejak-jejak kakinya daripada kedua binatang tersebut, hukumnya adalah najis mughalladhah. Seorang yang mengerjakan ibadah sholat yang perlu dipersiapkan adalah orang tersebut harus bersih dan harus suci dari perkara-perkara najis, baik mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Garis bawahnya adalah alladzi la yu'fa anhu. Maksud daripada najis di sini adalah alladzi la yu'fa anhu. Najis-najisnya yang tidak dimakfu secara hukum, yang tidak memaafkan secara hukum. Berarti kalau ada istilah alladzi la yu'fa anhu, berarti ada istilah alladzi yu'fa anhu. Ada najis makfu, ada najis yang tidak dimakfu. Ada najis yang dimaafkan secara hukum, ada najis yang tidak dimaafkan secara hukum. Kalau kita mengerjakan ibadah sholat terkena daripada najis, dan najisnya ini adalah najis-najis yang tidak dimaafkan secara hukum,
maka sholatnya menjadi batal. Kalau kita mengerjakan ibadah sholat terkena najis yang dimakfu secara hukum, maka hukum daripada sholat kita ada dua. Kalau najisnya itu yang dimakfu adalah najis yang dimakfu, tetapi najisnya itu terlalu banyak, maka sholatnya batal. Tetapi barang atau perkara-perkara najis yang dimakfu secara hukum dan perkara najisnya atau barang najisnya adalah sedikit, maka hukum sholatnya hukumnya sah. Kalau itu termasuk unsur ada daruratnya, unsur darurat. Paham semua? Taharatun najis, bersih dan suci dari perkara najis. Yang harus bersih itu apanya? Bukan cuma sekedar akdom, bukan cuma sekedar anggota badan, tetapi fisaudin wa badanin wa makanin. Saudin, baju harus suci, bajunya harus suci. Wa badanin, badannya harus suci. Matanya harus suci, telinganya harus suci, bibirnya harus suci, hidungnya harus suci, kedua tangannya harus suci, kakinya harus suci dari kepala sampai kaki. Wajib hukumnya harus steril, harus bersih, harus suci dari perkara najis. Fisaudin, baju, mulai dari bajunya, sarungnya, kolornya, baik itu mukennahnya, baik itu sejadahnya, harus adanya pakaiannya tersebut. Wajib hukumnya bersih sekaligus harus suci. Wa makanin, tempatnya, tempat di mana kita mendirikan sholat, tempat di mana kita menjalankan ritual ibadah sholat untuk menghadap kepada Allah, untuk menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib berdiri tegak di salah satu tempat yang mana tempatnya itu harus suci dari perkara najis. Paham semua? Itu syarat-syaratnya sholat sebelum kita mengerjakannya yang perlu dipersiapkan oleh kita. Yang nomor dua, syarat-syaratnya sholat yang perlu dipersiapkan oleh kita sebelum kita mengerjakannya. Nomor dua adalah wasani satrul awrah. Nomor dua adalah syaratnya harus menutup daripada aurat. Aurat seorang laki-laki dengan auratnya seorang perempuan itu berbeda. Kalau auratnya seorang laki-laki adalah dari surati wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Jadi perlu diwaspadai bagi kita seorang laki-laki yang hendak melakukan ibadah sholat, yang perlu dipersiapkan adalah menutup daripada auratnya. Apa itu aurat? Aurat itu adalah mayajibu satruhu wa yahrumu atruhu. Perkara-perkara yang wajib untuk ditutup dan perkara-perkara yang haram untuk dilihat. Perkara-perkara yang wajib untuk ditutup itu adalah bagi seorang laki-laki auratnya adalah baina surrati wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Ini wajib, area-area ini diwajibkan untuk ditutup. Ya. Kenapa harus ditutup? Agar sholatnya kita menjadi sah. Ya. Kalau auratnya seorang perempuan adalah auratnya adalah wa auratul zakari ma bayna surrati wa rukbah wa kadzal ammatu
wa auratul hurrati fi sholat masya wajhiha wa kaffaiha zahran wa batnan ilal ku'aini. Kalau auratnya seorang perempuan adalah wa auratul hurrati fi sholati masya wajhiha, auratnya seluruh badan seorang perempuan ini termasuk aurat. Dari kepala sampai kaki ini auratnya seorang perempuan. Masya wajhiha, selain daripada wajah. Jadi kalau orang perempuan mengerjakan ibadah sholat, semuanya harus tertutup kecuali adanya muka atau wajah. Wakafauha dhahran wa batnan ilal ku'aini, dan kemudian kedua tangannya, telapak tangan, kedua telapak tangan, tangan kanan dan tangan kanan dan tangan kiri, dari punggung kanan, dari punggung daripada kedua tangan dan apa? Telapak kedua tangan terbuka ketika mengerjakan ibadah sholat, sholatnya hukumnya sah. Paham ya? Kalau selebihnya daripada itu kelihatan daripada apa namanya ini? Apa namanya ini? Amin. Apa namanya ini? Apa namanya? Tangan. Kalau ini leher. Orang yang mengerjakan ibadah sholat bagi seorang perempuan, kalau terlihat daripada lehernya, kulit leher itu kelihatan sholatnya dan termasuk aurat. Jadi batasnya ini hanyalah dari sini, ya, dari sini. Tahan semua. Ini terlihat tidak membatalkan sholat. Kalau kita seorang perempuan kemudian mengerjakan ibadah sholat, telapak tangannya batasnya adalah ilal ku'aini, pergelangan kedua tangan. Kelihatan dari sini. Maka sholatnya tidak batal. Selebih daripada ini kelihatan kulit yang sebelah sini. Kulit sebelah sini kelihatan atau kulit sebelah sini kelihatan. Maka hukum sholatnya batal. Paham ya? Tetapi mengerjakan ibadah sholat yang masuk ke kategori syarat yang kedua ini indal qudrah, sana indal qudrah. Kalau kita punya kemampuan dalam keadaan yang memungkinkan, dalam keadaan kita bisa menutup daripada aurat. Kalau kita menutup daripada aurat ini termasuk syarat, tetapi kita tidak bisa menjalankannya, tidak memiliki suatu kekuasaan untuk menutup daripada aurat, bagaimana hukumnya Ustaz? Maka hukum sholat kita dalam keadaan kita mengerjakan ibadah sholat yang tidak tertutup daripada auratnya, hukum sholatnya hukumnya sah. Kalau kita masuk ke kategori ghairul qudrah, ya ada indal qudrah, ada ghairul qudrah. Kalau indal qudrah kita punya kuasa, punya kemampuan untuk menutup aurat, kemudian kita menjalankan ibadah salat, tetapi kita tidak menutup daripada aurat, hukum salatnya batal. Tetapi kalau masuk ke kategori ghairul qudrah, kita tidak mampu menutup daripada aurat karena kita tidak memiliki baju, karena kita sedang ada di hutan, ya, ada di hutan, tidak memiliki baju sama sekali, karena sebab kena bakar atau rumah kita kebakaran. Nah, kita hidup sendirian di hutan, misalnya tidak ada orang yang punya baju untuk kita pinjamin. Nah, maka mengerjakan sholat dalam keadaan yang tidak tertutup daripada aurat, kita masih diwajibkan untuk mengerjakan ibadah sholat, walaupun kita tidak menutup aurat, sholatnya hukumnya sah. Hukumnya sah walau kana syakhsu khaluan, dengan syarat kita itu mengerjakannya harus dalam keadaan yang sepi, dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang sepi dan gelap. Batin baik aja selesai terlihat setelah aja. Walaupun kita sholat dalam keadaan telanjang, tapi sholat dalam keadaan telanjang itu memang tidak ada yang harus kita pakai.
Memang hidupnya kita ini nggak punya apa-apa. Kita punya awalnya kita tahu karena rumah kita sedang kebakaran, maka semua pakaian-pakaian kita, celana kita, kolor kita, rumah kita misalnya, sarung kita, baju kita, kaos kita, semua yang kita pakai itu terbakar semua. Tinggal tebal itu kalau bahasa kasarnya sempat ya. Tebal itu sempat, sirwalun itu seluar, kolor. Jadi kalau kita tidur pakai kolor, baju kita, pakaian kita semuanya ada di kita gantungkan. Yang kita pakai kita gantungkan, yang lainnya ada di lemari. Tapi karena kebakaran rumah kita semuanya terbakar. Tinggal yang kita pakai di dalam tubuh kita. Kalau kita tidur pakai surau, pakai kolor, ya tinggal kolor dulu. Kalau kita tidur pakai, ya ada yang bisa kita gunakan. Nah, mau pinjam, nggak ada orang yang punya. Dan kita hidupnya sendiri ya. Itu namanya ghairul qudrah, kita tak punya kuasa. Paham ya? Itu masuk ke kategori ghairul qudrah. Maka kalau sudah tiba waktunya tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat dan hukum sholatnya hukumnya sah. Paham ya? Paham semua? Paham semua? Kita lanjut. Kemudian yang nomor 3, wasani al-wuqufu ala makanin tahur. Orang yang mengerjakan sholat diwajibkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mengerjakannya adalah al-wuqufu ala makanin tahur, berdiri tegak di atas tempat atau di atas di mana kita melakukan ibadah sholat, di mana tempatnya itu harus tahur, harus suci. Kalau kita menjalankan ibadah sholat, al-wuquf berdiri tegak, ala makanin di atas tempat. Di mana kita sholat, mau kita di tempat masjid, mau kita sholat mendirikan sholat di Kasibu di sebelah masjid ini Kasibu namanya. Mau kita sholat di madrasah, di ruangan tamu rumah, di kamar kita, di aparat rumah kita, pokok kita berdiri tegak, mau kita berdiri dimanapun, menjalankan ibadah sholat terserah. Tetapi tempat di mana kita itu berdiri tegak, tempatnya harus tahur, harus suci, harus bersih, bukan hanya bersih tetapi harus suci. Kalau misalnya kita mengerjakan ibadah sholat berdiri tegak di atas tempat yang najis, berdiri tegak di atas tempat yang kotor dan najis, fala tasihu sholatu syakhsin yunaki ba'da badanihi aw yudasi najasatan fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Ya, mulai dari awal sampai akhir sholat kita tidak sah. Fala tasihu sholatu syakhsin, tidak sah sholat kita, tidak sah, hukumnya batal sholatnya kita. Kalau kita mengerjakan sholat di mana kita ini berdiri tegak, mulai dari rukuknya, iktidalnya, sujudnya, tumakninanya, ya, mulai dari proses pertama usolli, sholli farada maghribi, sholli farada isya'i misalnya, arba'a raka'atin astagfirullahi lillahi ta'ala, mau kita makmuman, mau kita jadi imam, mau kita jadi makmum misalnya. Tetapi kita mengerjakannya di atas tempat yang kotor, di atas tempat yang najis, maka hukum sholatnya batal, rukuknya batal, sujudnya batal, tumakninanya batal, ya, rukuknya batal, qu'udnya juga batal, qiyamnya juga batal, semuanya hukumnya batal. Paham semua? Paham semua? Paham semua? Ini yang pertama. Yang ketiga. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengerjakan ibadah sholat yang perlu dipersiapkan daripada syarat-syaratnya sebelum mengerjakan ibadah sholat. Syarat yang nomor 4 adalah al-ilmu, tahu, al-ilmu mengerti, al-ilmu tahu, tuduhul waktu,
bahwa waktu sholat sudah masuk. Paham semua? Kalau bahasanya mengetahui akan adanya waktu sholat. Jadi kalau sudah dikumandangkan azan, sholat azan, ya. Kalau sudah dikumandangkan sholat zuhur, azannya sudah dikumandangkan. Waktu sholat asar dikumandangkan azannya. Waktu sholat maghrib, isya dan subuh dikumandangkan daripada azannya. Berarti kita sudah masuk ke waktu sholat. Azan masih belum selesai, kita mengerjakan sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Tetapi lebih afdalnya, lebih utamanya, selesaikan dulu azan, dengarkan dulu azan sampai selesai, baru kita mengerjakan sholat. Itu yang paling afdal, yang paling utama. Tetapi kalau kita memang terburu-buru, kalau kita memang terdesak karena ada faktor kita ini ada keperluan yang sangat mendesak sama sekali, kemudian azan sudah dikumandangkan, waktu dulu dikumandangkan azannya Allahu Akbar misalnya, kemudian kita langsung berdiri tegak di atas di mana kita mengerjakan sholat, kemudian kita tidak mengerjakan sholat, azan baru yang apa namanya hanya ala sholat atau asyhadu an la ilaha illallah. Kita mendirikan sholat. Bagaimana hukumnya? Hukum sholatnya, hukumnya sah. Paham semua? Paham semua? Paham semua? Ya, kita singkat. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat sholat yang perlu dipersiapkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah syarat-syarat yang nomor 5, syarat-syarat sebelum kita mengerjakan ibadah sholat yang perlu dipersiapkan daripada seorang laki-laki dan perempuan. Syarat yang nomor 5 adalah istiqbalul qiblat. Wal khamisu istiqbalul qiblat, menghadap ke arah kiblat. Seorang laki-laki yang mengerjakan ibadah sholat wajib hukumnya menghadap ke arah kiblat. Seorang perempuan yang mengerjakan ibadah wajib hukumnya untuk menghadap ke arah kiblat. Barang siapa yang mengerjakan ibadah baik laki-laki maupun perempuan yang tidak menghadap ke arah kiblat, hukum sholatnya tidak sah, hukum sholatnya batal. Paham semua? Tetapi kalau misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan tersebut yang diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika mendirikan daripada sholat, baik fardunya maupun sunnahnya, tetapi seorang laki-laki dan seorang perempuan ini ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ketidakmungkinan ini, ketidakbisaan ini, artinya dia menghadap ke arah kiblat, ternyata dia tidak menghadap ke arah kiblat. Dia sholat menghadap ke arah timur. Padahal diwajibkan untuk menghadap ke arah barat, menghadap ke arah kiblat, tetapi dia mengerjakan sholat menghadap ke arah timur, atau menghadap ke arah selatan, atau menghadap ke arah utara. Bagaimana hukum sholatnya? Kalau ada faktor ketidakmampuan, saya ulang, kalau ada faktor ketidakmampuan, yakni ketidakmampuan dari segi apa? Banyak contohnya, misalnya matanya buta. Ada tak orang yang buta? Ada. Kalau misalnya dia tidak mampu, tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, disebabkan kedua matanya buta, tidak bisa melihat arah, di mana arah kiblat, di mana selatan, di mana utara, di mana barat, di mana timur, dia tidak tahu. Kalau ada orang yang menuntun, membimbing, mengajak ke masjid, lalu dia sholat. Tapi kalau tidak ada orang yang menuntunnya, tidak ada orang yang membawanya, tidak ada orang yang mengarahkannya, kemudian dia mengerjakan ibadah sholat sendiri misalnya, karena dia jalan tidak nampak, tidak ada orang yang membawanya, kemudian dia sholat, di mana dia yakin arah itu menghadap ke arah kiblat, maka hukum sholatnya sah, walaupun dia menghadap ke arah timur.
walaupun sholatnya menghadap ke arah timur, paham? Walaupun dia sholat menghadap ke arah utara, walaupun dia sholat menghadap ke arah selatan, karena faktor ghairul mutlaq. Tetapi kalau ada orang yang membawanya, ada orang yang mengajaknya, ada orang yang membimbingnya, wajib dia ikut. Wajib dia ikut. Paham semua? Punya anak, punya istri misalnya. Tetapi kalau dia punya anak, dia punya istri, tidak ada orang yang membimbing, tidak ada orang yang mengajak, tidak ada orang yang mengarahkannya, dia hidup sendiri, sebatang kara misalnya, dia buta hidup di tengah alas, hidup di tengah hutan, atau hidup jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan, jauh dari perkampungan, jauh dari pedesaan, jauh dari keramaian, dia mengerjakan sholat dalam keadaan buta, kemudian dia sholat menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah selatan utara, dia tidak menghadap ke arah barat karena faktor ketidakmampuan, maka hukum sholatnya sah. Paham semua? Paham semua? Paham semua? Ini adalah merupakan di antara syarat-syarat sholat dan dukhul fiha khamsatul asya. Ya, ini penjelasan syarat-syaratnya sholat sebelum kita mengerjakannya yang perlu dipersiapkan bagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, berlaku kepada seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Wastasnal musuh-musuh dari kama bakara butaini. Musannif telah mengecualikan tentang hal-hal menghadap ke arah kiblat. Syarat yang nomor 5 itu adalah istiqbalul kiblat. Tetapi wastasnal musannif, ada musannif, ada ulama-ulama kita memberikan pengecualian tentang menghadap arah kiblat. Sholat menghadap ke arah kiblat. Ada pengecualian, di antaranya beliau mengatakan la yajuzu tarku istiqbalul kiblat fi sholati fi halaqani fi shiddatil khawfi fi qitali wa ta'u fi dakana fi sholati al-nafla wa fi naflati fi syafari ala rahilati fal musafir safara baha wa basri tafam tanafulu sawab maksadi ila ini, ya, waktunya sangat sempit, saya singkat. Ada pengecualian yang dipisah oleh ulama. Ya, ketika kita mengerjakan ibadah sholat kemudian dia tidak menghadap ke arah kiblat, hukumnya bagaimana? Di sini ada dua. Ada dua yang diperbolehkan untuk sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Yang pertama adalah syiddatul khawfi, faktor karena adanya takut atau dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Syiddatul khawfi, dia sholat menghadap ke arah timur, dia sholat menghadap ke arah utara, dia sholat menghadap ke arah selatan misalnya, dia tidak menghadap ke arah barat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Bagaimana sholatnya Ustaz? Dia sholatnya hukumnya sah kalau masuk ke kategori fi syiddatul khawfi. Betul, fi syiddatul khawfi. Lagi fi syiddatul khawfi. Lagi fi syiddatul khawfi. Kalau orang tersebut dalam keadaan mengkhawatirkan, khawatir jiwanya terancam, khawatir takut terbunuh karena ada di medan pertempuran. Jadi kalau tentara misalnya atau ada pertempuran besar yang mengkhawatirkan daripada jiwa kita, mengkhawatirkan raga kita, mengkhawatirkan daripada kehidupan kita, maka kita diperbolehkan untuk mengerjakan tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau kita masuk ke kategori syiddatul khawfi kita lain, baik untuk kita mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah kita sudah safar. Orang mengerjakan ibadah sholat tidak menghadap ke arah kiblat, kata ulama yajuz boleh hukumnya. Kalau bisa dia menghadap ke arah kiblat, tetapi tidak bisa dia menghadap ke arah kiblat, disebabkan fisajarun ala rahilatu, dia sedang berpergian. Kalau bahasanya musafir, ya, bepergian, dia sedang bepergian, baik bepergian dalam jarak dekat, ya, walaupun dia pergi atau bepergian itu dalam keadaan yang sangat dekat, jaraknya dekat. Ya, dari pulau misalnya saya pergi ke Pulau Pengantin, atau saya pergi ke Pulau mana, Pulau Sembur, atau saya pergi ke Pulau Uwan, atau saya pergi ke pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kota Batam. Itu kan banyak pulau. Saya pergi ke pulau-pulau. Nah,
itu namanya musafir. Ada yang musafir memakai kendaraan, ada musafir yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, maka atau kita sedang musafir, kalau kita sedang musafir pergi ke salah satu tempat, al-rahilatu, yaitu bepergian itu menaiki suatu kendaraan. Kendaraan ini banyak macamnya. Kalau kita menaiki kendaraan atas, pesawat atau helikopter, kita masuk, kita naik pesawat, kemudian sudah landing, dia naik apa? Naik dia, pesawatnya sudah naik, kemudian tiba-tiba masuk ke waktu sholat maghrib. Ya, berangkatnya kita naik ke pesawat jam 6 maghrib, jam 6:05 kita berangkat. Ya, kita berangkat, naik ke atas, tiba-tiba sudah azan dikumandangkan. Waktu maghrib sudah masuk. Bagaimana kita ini di dalam pesawat? Apakah kita wajib untuk mengerjakan sholat? Wajib sholat. Tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Walaupun kita ada di dalam pesawat, wajib hukumnya mengerjakan sholat. Bagaimana kita menghadap ke arah kiblat? Kita kan tidak tahu di mana arahnya. Tetap kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat walaupun kita tidak menghadap ke arah kiblat. Ulama sudah menegaskan wajib boleh, karena unsurnya adalah darurat. Itu pesawat, ya pesawat. Ada yang kendaraan bawah, jadi perahu atau sampan, ya sampan atau perahu atau kapal air lah. Naik di situ kita juga boleh mengerjakannya. Tapi kalau kita punya kompas, lihat ini kompasnya. Ini kompas ini. Misalnya saya punya kompas arah kiblat tahu, ini juga sudah juga di kiblat sholat menghadap ke arah kiblat sesuai dengan kompas. Tetapi juga punya kapalnya berbelok, karena memang kapal ini tidak ngerti, kadang lurus, kadang belok dan sebagainya. Bagaimana? Ya sudah kita kerjakan aja sholat sesuai dengan apa yang kapal itu. Kalau kita belok, lalu ikut aja belok. Artinya bukan kita yang belok, tapi itu daripada rahmati, yaitu kendaraan yang kita berbagi. Paham semua? Paham semua? Kalau kita sedang naik kendaraan yang berupa dabbah, yaitu kendaraan seperti kuda, unta, apa lagi, kendaraan yang lain yang hidup lah, misalnya seperti hewan berupa unta, berupa kuda, maka kita juga boleh untuk mengerjakan sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Tetapi lalu itu ada perbedaan. Meletakkan dahi kita tidak boleh meletakkan lawajib, tidak diwajibkan. Saya ulang, lawajib ala wajib jabahatihi, tidak diwajibkan untuk meletakkan dahi kita ketika kita sedang sujud di atas kendaraan yang berupa hewan. Paham semua? Ini perlu dipraktekkan. Kalau ada penjelasan kita sudah jelas, tetapi kalau dipraktekkan kita butuh banyak kuda. Bagaimana kita kalau sholat di atas kuda? Bagaimana kita sholat di atas di atas unta? Semoga kita mendapatkan donatur yang bisa mendatangkan daripada unta. Amin. Amin. Semoga ada pura-pura donatur, orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan, ya orang-orang yang punya harta, kemudian memberikan donasi berupa seekor kuda di kampung Berbaya. Amin. Amin. Bukan hanya dibuat olahraga pacuan kuda, tetapi kita juga bisa gunakan kuda-kuda yang ada di kampung Berbaya, yaitu berupa praktek sholat di atas kuda. Paham semua bagaimana cara untuk mengerjakan sholat di atas kuda? Paham ya? Semoga lah ada pihak-pihak yang memberikan kuda di atas kampung Berbaya, di kampung Berbaya. Amin. Amin. Allahumma. Karena sudah waktunya sudah menunjukkan tentang lebih sebenarnya kita sebelum kita tutup kebenaran, kesempurnaan penjelasan ini datangnya semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilafan, kesalahan, kekeliruan penjelasan ini yang keluar dari lisan-lisan saya yang banyak dosa, itu datangnya dari saya pribadi. Semoga apa yang sudah saya paparkan, yang saya jelaskan bermanfaat dan tentunya kita mendapatkan barokah daripada guru. Kita doakan Allah Quran, maka menghidupkan hayati, menfauna buruni, untuk wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita butuh dengan doa al-fatihah bagus dengan kota dan serta kuali bisnis raza. Ya Allah.
نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.